Ya, sedikit berbeda dari lagu sebelumnya. Sebenarnya tema mau jadi apa ini sebenarnya jadi pertanyaan kayak di setiap usia, di semua orang. Kita waktu baru lahir, jadi anak-anak ditanya sama orang tua, nanti kamu gedenya mau jadi apa? Cita-cita kamu mau jadi apa? Terus aku beranjak SMP, SMA, nanti kamu sekolahnya mau di mana? Terus mau jadi apa? Aku udah beranjak lagi ke kuliah, mau masuk jurusan kuliah dari beragam pilihan jurusan. Nanti mau jadi apa? Jadi kuliahnya mau ngambil apa? Kita udah kuliah, nanti mau lulus, kamu mau kerja di mana? Mau jadi apa? Udah lulus, udah mau masuk umur 25, 27, 30. Sama orang tua ditanya lagi, kamu udah umur 30? Kamu mau jadi apa? Kamu belum menikah, belum apa, segala macam. Dan pertanyaan-pertanyaan itu rasanya sampai di umur aku sekarang juga sepertinya masih akan terus ada pertanyaan tersebut nanti. Kalau misalnya aku pun udah nikah, nanti udah nikah loh ya. Kalau misalnya saat aku udah nikah terus nanti punya anak, bertanya lagi nanti mau jadi orang tua yang seperti apa. Saat kita udah jadi orang tua, nanya lagi sama anak kita, nanti anak kita mau jadi apa ya, anakku nanti mau jadi apa. Dan rasanya pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang terus ada di benak banyak orang di sekeliling kita dan bahkan di benak diri kita sendiri. Jadi itu sih yang memantik aku dan juga Donna Maula. Jadi lagu ini diciptakan kita berdua, liriknya diciptakan Donna dan nadanya diciptakan oleh aku dan produsernya oleh Iwan Popo. Dan selain itu juga adalah pertanyaan yang selalu kita sebut dan sepertinya sampai kita tua juga kita nanya terus gitu hal tersebut. Dan aku juga melihat fenomena teman-teman Gen Z, karena sekarang aku banyak sekali kerjasama sama teman-teman Gen Z yang umurnya masih belasan, 18-an, 20-an. Kita banyak, teman-teman aku tuh beragam, tapi sekarang lagi banyak banget teman-teman yang umurnya 18, 20-an gitu, anak-anak Gen Z ini yang fenomenanya terlihat bahwa kita baru coba ini, mau coba yang lain, mau coba ini, mau coba yang lain, semuanya dicoba. Bahkan juga dunia kerja, kadang juga ada yang baru kerja berapa bulan, pindah lagi, ada ini pindah lagi gitu. Dan nggak apa-apa, namanya juga explore diri. Dan itu menjadi aku juga jadi menulis ini juga bukan hanya mewakili pertanyaan diri sendiri, tapi pertanyaan yang teman-temanku, sahabat-sahabatku yang relate di teman-teman bahwa itu nanti mau jadi apa ya gitu. Jadi aku menciptakan lagu ini mudah-mudahan bisa relate sama banyak usia gitu, banyak teman-teman. Sama ini juga Yura, itu kan tadi teman-teman kamu yang Gen Z atau mungkin yang alpha yang baru-baru banget. Terkadang akulah yang sudah millennial 40-an tahun mungkin merasa gue udah sukses kok menurut gue, tapi ada malam-malam aku bertanya sama diriku sendiri, emang ini yang mau jadi? Itu kan kayak nggak pernah berhenti. Benar. Pertanyaan itu juga mungkin juga bukan hanya kita yang sedang mencari, bahkan pertanyaan yang sudah mendapatkan, misalnya dia sudah menjadi CEO, sudah punya keluarga, udah jadi pemimpin perusahaan yang terbaik, justru bahkan orang-orang terbaik pun pasti bertanya, nanti aku akan menjadi pemimpin yang seperti apa ya? Apakah saya akan terus bekerja terus sampai umur berapa? Apakah aku justru harus pindah kota untuk bisa hidup slow living gitu, macam-macam gitu. Jadi mudah-mudahan relate juga sama teman-teman, atau mungkin juga teman-teman yang tadi udah cerita dulunya waktu kecil cita-citanya pengen jadi apa, sekarang jadi apa gitu. Makanya di lagu ini tuh ada juga lirik, aku masukkan lirik, ada mengalir karena itu untuk jawaban untuk diriku sendiri juga. Mungkin dari semua pertanyaan ini tak semuanya harus pasti, tumbuh mengalir pelan-pelan dari hati. Jadi ya kita jalanin aja, ngalir semua kita ngikutin. Karena menurut aku hidup rasanya lebih utuh, lebih bahagia dan lebih indah untuk aku saat mindsetku mengalir aja. Karena dulu sebenarnya cita-cita aku tuh adalah jadi kimia analis. Pengen banget. Berarti kamu sebangku sama dia? Iya, aku dulu pengen pintar. Aku semua waktu daftar kuliahnya tuh dua, satu mau jadi kimia analis. Kenapa? Ingin tahu kenapa jadi kimia analis? Kimia analis tuh ngapain sih? Kimia analis. Jadi peneliti kimia. Peneliti tanah, air dan udara.
Aku pengen banget karena dia suka naik gunung ya teman-teman. Jadi selain aku dulu pengen jadi petenis internasional, pengen banget jadi kimia analis, jadi peneliti, karena memang aku tumbuh besar di lingkungan yang dekat dengan dunia kimia dan analis gitu. Mamaku dulu kimia analis yang dari kecil, dari bayi aku selalu dibawa ke kantornya untuk melihat penelitian. Iya, laboratorium, melihat warna ini berubah menjadi warna yang lain, terus ada efek-efek yang aku lucu banget ya. Jadi dulu aku waktu bimbel sekolah tuh aku bimbelnya bukan mata pelajaran umum. Biasanya kan kalau kita kelas 3 SMA mau masuk kuliah kan biasanya kita ikut bimbel semua mata pelajaran. Enggak, aku hanya ikut bimbel kimia agar aku bisa menjadi kimia analis. Aku daftar untuk kimia, tapi aku ada 2 opsi dulu. Asalnya mau Vkom, Unpad, karena aku juga suka musik. Karena aku nanya kalau aku jadi musisi, aku kuliahnya apa ya? Tapi aku juga mau jadi kimia analis, kita coba dua-duanya deh. Rasanya kalau jadi masuk Vkom Unpad tuh jadi dunianya dekat dengan dunia broadcasting, dengan dunia radio, dan kayaknya bisa jadi jalan aku nanti kalau aku nyanyi. Tapi aku juga mau jadi kimia analis, jadi aku daftar tuh dua-duanya masuk, terus ya pilih satu. Jadi ya aku masuk lah PR di ilmu komunikasi. Terus kenapa aku jadi milih PR? Karena dulu aku udah nangis ya tadi. Pasti ngerasain kan, anak kelas 3 SMA mau memilih nangis, aku mau dua-duanya mama gitu. Apalagi aku Gemini. Kalau Gemini tuh kalau dikasih 2 pilihan tuh kayak aku mau semuanya gitu. Aku mau dua-duanya mama, terus aku nangis. Terus mamaku bilang, gini deh, Neng dari kecil mau jadi kimia analis. Kalau Neng jadi kimia analis, Neng susah nanti menyanyi. Soalnya mama dulu di laboratorium terus dari pagi sampai malam. Nanti susah kalau latihan. Tapi kalau Neng jadi bestie karena aku di rumah dengan Neng. Tapi kalau Neng mau di dunia PR, kata mama, kalau di dunia PR, Neng bisa menjalani semuanya. Neng bisa jadi PR-nya orang-orang kimia, jadi PR orang peneliti. Jadi mana yang menurut Neng? Jadi Neng maunya jadi apa? Setelah air mata itu ya udah aku jadi akhirnya aku mengambil dari public relation yang ternyata membawa aku itu dia mengalir dijalanin, malah ternyata membuka jalan, membuka pintu untuk aku sampai ada di sini menjadi penyanyi dan bisa berkarya punya lagu ini. Wow, ini headline udah kebaca nih. Yura Yunita ingin jadi kimia analis. Ada Tempo baru datang nih, cocok nih buat Tempo nih ya. Pas bagus ya. Gitu ceritanya. Ya ampun, seru banget, gila ya. Pada nyangka nggak sih Neng Yura ini selucu ini? Ternyata gemes banget ya. Dia menceritakan masa lalunya dengan ibunya. Nah tapi aku agak kepo sedikit. Untuk passion kamu di kimia analis, kamu masih menjajaki nggak kayak baca bukunya atau nonton apa? Tentu saja tidak. Jadi goodbye. Karena sekarang sudah menikmati, ternyata mimpi aku asalnya di situ, tapi ternyata karena mengalir ternyata Tuhan membawa aku ke titik yang jauh lebih indah dari apa yang aku bayangkan sekarang gitu. Sebenarnya kita terinspirasi, aku pribadi terinspirasi, nada ini tuh muncul saat lagi naik gunung sebenarnya. Dan menurut aku momen aku saat naik gunung itu adalah momen yang meditatif sekali, saat aku harus mengatur nafas untuk bisa terus semangat melanjutkan langkah-langkahku menuju puncak gunung. Itu menurut aku meditatif. Dan pertanyaan ini muncul juga, jadi apa ya, pertanyaan kayak 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita mau jadi apa ya. Dan entah kenapa itu saat aku nyampe puncak, di prosesnya juga ngelihat awan, daunan, pepohonan tuh jadi momen yang reflektif untuk aku. Dan aku ngerasa momennya tuh entah kenapa mood keroncong tuh ada saat aku melangkah kayak sudah sampai sebentar lagi sampai kita makan, minum teh manis gitu di gunung tuh. Menurut aku ya nggak tahu ya, tiba-tiba keluarnya jadi keroncong aja. Dan menurut aku pertanyaan yang terus ada saat aku melangkah, salah satunya itu adalah apa ya gitu. Tapi menurut aku tuh pertanyaan mau jadi apa itu bisa jadi berat kalau kita bawa berat. Tapi dengan aku melangkahnya makin rileks, makin aku rileks melangkah, perjalanan ke gunung itu tidak jadi berat. Dan rasanya pertanyaan mau jadi apa juga tidak jadi berat. Apalagi saat bikin musiknya
aku padu-padankan dengan musik yang keroncong, jadi kayak ya mau jadi apa ya, ngalir aja. Jadi saat aku mendapatkan jawaban mengalir di perjalanan aku naik gunung itu, mengalir di situ tuh jadi ngalir aja. Jadi menurut saya musik keroncong itu jadi sebenarnya nggak totally keroncong, cuman aku memasukkan unsur-unsur keroncong di dalam musik pop aku, dan rasanya dengan ada musik keroncong tuh nambah ngalir aja kali. Iya, ternyata ngalir juga lebih ringan, meringankan langkahku dan langkah hidupku gitu. Jadi pakai ada unsur keroncongnya gitu. Itu menarik banget karena lagu ini juga membuat, paling tidak aku ya, atau mungkin juga teman-teman, jadi kayak berhenti sejenak menikmati proses. Seperti kamu menikmati naik gunung kamu. Jadi ya dalam hidup, ya itu ada saatnya kita mesti berhenti, memilih untuk berhenti karena semua tentang pilihan. Lalu ya itu, kalau mau menikmati dan mengalir, menikmati prosesnya, ya dijalanin dulu. Jadi lagu ini cocoknya sama anak tongkrongan apa sama siapa nih didengerin? Anak tongkrongan, mungkin sama kita semua, atau juga anak gunung. Karena aku ngerasa besok lagi naik gunung tuh yang penting tuh bukan nyampe puncaknya justru, tapi justru pas prosesnya, pas berhentinya, menikmati saat berhentinya, justru di tengah-tengah momen saat berhenti, di tengah-tengah saat istirahat itu momen yang paling enak menurut aku. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa cocok sama semua anak nongkrong, anak gunung, anak kecil, atau mungkin ya juga remaja-remaja semua yang ada di sini. Kalau remaja semua kan ya. Jadi ini udah ada fotonya sedikit ya. Kita tuh akan ada music videonya, akan tayang di tanggal 12 November ini. Itu berarti officially streaming. Dan jadi lagunya ini akan rilis tanggal 12 November ini. Dan sebenarnya lagunya, potongan lagunya juga udah ada di TikTok, presetnya udah ada di TikTok tanggal besok, sumpah jam 12 ini 000 guys, 000 ini ada di TikTok. Jadi udah bisa dengar potongannya, udah bisa merefleksikan atau mengekspresikan diri di TikTok dengan lagu ini juga udah bisa malam ini. Dan music videonya sih yang seru banget menurut aku. Di tanggal 12 November ini akan ada kejutan-kejutan di dalamnya. Jadi seumur hidup aku bikin musik, mungkin ini udah 11 tahun aku berkarya di musik, pengerjaan lagu Mau Jadi Apa ini justru yang paling ketawa-ketawa, paling senang-senang, paling ngakak banget. Begitu menyenangkan proses rekamannya, proses kreatif untuk music videonya juga. Sebenarnya asalnya udah ada konsep video klip, tapi ternyata saat proses pengerjaannya, jadi kita tuh punya tim, Iwan Popo tuh sebagai produser punya anaknya di rumah, jadi dia ngerjain musiknya di rumah. Jadi anak kecil itu tiba-tiba jadi apa? Anak kecil kayak belum setahun gitu, tapi udah kayak jadi apa? Anak kecil ini lucu banget ya. Terus anak-anaknya player aku juga, dan kan lagunya belum rilis, jadi hanya bisa didengerin sama tim aku. Nah anak-anaknya tim aku dan produserku tuh jadi apa? Terus aja gitu. Terus anak kecil tuh kan nggak bisa dipaksa untuk joget kan sebenarnya, jadi dia kayak akhirnya kita last minute ganti konsep, kita bawa semua anak-anak untuk di music video ini gitu. Pertanyaannya banyak sekali, terima kasih. Sampai lupa tadi pertanyaan pertama itu. Ada gimmick, ada apa buat? Jadi ada beban kan? Oh beban? Iya, ada yang mau lagi. Aku tuh gak pernah bikin, menurut aku sepanjang aku berkarir, kalau aku ngalir aja ngerjainnya malah jadi sesuatu, malah jadi hits yang aku gak pernah sangka. Misalnya Tutur Batin ngalir, Dunia Tipu-Tipu ngalir, Cinta dan Rahasia ngalir, pokoknya sebut nama-nama yang numbersnya tinggi di laguku tuh malah lagu yang tanpa ekspektasi justru. Tapi ada beberapa lagu yang ini yang harus diginiin, ini malah ya gitu aja gitu. Jadi dan udah karena ngalir, jadi aku gak ada ekspektasi, yang penting kita ngerjainnya happy dan teman-teman juga bisa relate sama lagunya, mudah-mudahan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan saat dengar lagu ini. Aku sih berharap teman-teman bisa enjoy dan bisa sambil ngelamun-ngelamun kecil lah sambil minum teh atau minum kopi gitu. Jadi itu sih, aku gak ada ekspektasi. Seperti lirik lagunya, mengalir gitu. Pertanyaan berikutnya adalah Gimmick atau challenge buat latihan? nanti bisa dilihat yang tadi kamu kasih lihat aku itu. Ya Allah. Tapi nggak dikasih lihat, cuma bisa dikasih tahu nanti akan keluar. Iya. Di official account kamu. Iya. Jadi ada sebuah bukan video ya itu ya,
konsep lucu yang itu bukan gimmick sih sebenarnya. Jadi aku tuh kan punya stylist. Maaf ya Yot, aku jadi cerita. Ceritain kamu. Ya. Jadi stylist aku kan ikut, ya teman-teman aku, sahabat aku, ikut aku lagi syuting, ikut aku lagi syuting music video ini. Jadi lagunya memang dia udah denger lebih awal. Terus tadi malam, maaf ya Yot, jadi kalau kamu lihat ini ya Yot, please. Jadi tadi malam dia ngechat aku curhat nangis, panjang nangis. Aku udah denger ceritanya juga turut terharu sebenarnya. Terus dia kirim aku video. Jadi katanya dia tuh di voice note sama mamahnya. Tadi malam persis, ini nggak tahu jalan Tuhan atau gimana. Tadi malam persis mamahnya voice note karena udah lama sekali kita ketemu. Terus mamanya bilang, Kak, kamu tuh udah umur 30 loh. Kamu tuh mau jadi apa? Kamu jadi umur 30 belum nikah loh. Itu anak aku kasih lihat nanti video itu bener-bener voice note yang dikirim ke aku. Gimana dong gitu malah. Aduh pengen aku kasih lihat ya sih, kayak pengen kasih tapi ya itu cerita temanku. Jadi yang dia share kepada kita semua dan bukan jadi sedih malah jadi lucu gitu. Jadi kita ya doain aja mama mudah-mudahan bisa bertemu ya Kak ya. nanti itu Neng akan ngepost di nanti besok kan ya? Besok. Nah itu videonya lucu. Ada sih ada challenge-challenge juga nanti seru deh. Macam-macam. Sebenarnya challenge-nya senang-senang, lucu-lucu, fun-fun, ngakak-ngakak deh. Pokoknya kita juga tim juga jadi ngakak-ngakak sama dia ya. Sama itu tadi persis yang sharing kamu barusan, yang tadinya sedih, terus kita kayaknya melo, aduh kasihan. Karena endingnya seperti itu, jadi kita kayak ya ampun lucu banget, bawa asik aja deh gitu. Iya dia juga malah jadi happy, jadi lucu. Ya kita semua pasti punya titik satir ya dalam hidup, titik ya tapi udah nggak ya kita bawa have fun aja daripada sedih terus kan kita senang-senang aja gitu dengan lagu ini. Iya masuk nominasi AMI Awards ada 3 kategori, penyanyi solo wanita pop terbaik, terus juga pencipta lagu anak terbaik, terus yang nggak pernah aku sangka juga masuk lagu spiritual Islami terbaik. Tapi memang karena lagu itu juga aku ciptakan saat di Tanah Suci lagi umroh. Jadi gak nyangka kalau ternyata lagu itu masuk nominasi itu. Dan kalau pertanyaannya apakah harus ciptain lagu itu ternyata cukup menyentuh hati teman-teman di umur-umur dewasa 20-30 ini. Justru aku bikin lagu ini karena fenomena yang terjadi di sekitarku memang sedang mengalami kondisi ini, krisis identitas ini ya. Ini menjadi apa ya, gue di sini nggak ya, atau nanti gimana ya gitu. Justru karena begitu pekanya orang-orang yang di sekitar aku juga ngalamin hal yang sama, jadi mungkin Mas juga jadi relate karena teman-temanku juga relate gitu. Berarti seperti ini adalah respon Yura ya terhadap apa yang lagi fenomena yang terjadi di teman-teman sekitaran umur 20-30 tahun ya. Karena merespon kejadian diriku dan teman-teman aku dan dirimu juga. Pernah nggak punya titik jenuh saat menyanyi? Gak pernah lagi. Alhamdulillah, karena justru nyanyi itu jadi mungkin kedengarannya klise tapi benar-benar terjadi di aku. Nyanyi itu jadi part healingnya aku. Mungkin kenapa juga teman-teman suka karaoke, nyanyi kenceng-kenceng gitu karena nyanyi itu ngerilis emosi. Nulis lagu juga merilis emosi, merilis baggage atau merilis beban-beban yang ada dalam diri gitu. Jadi saat bisa dinyanyikan tuh rasanya kayak dikeluarkanlah semua beban-beban yang ada dalam hidup ini. Jadi nggak pernah ngerasa jenuh, malah justru menambah energi aku. Tapi kalau misalnya apa ya, lelah tuh nggak pernah juga lelah jadi penyanyi. Mungkin lelah fisik aja karena kita pernah kan sakit gitu atau kecapean gitu. Tapi biasanya sering terjadi ini kejadian Agustus kemarin, sumpah. Aku tuh kan kemarin udah pagelaran Sabang Merauke kan, aku terbang naik naga apa segala macam. Itu aku latihannya kan gila-gilaan ya. Untuk pagelaran atau konser atau kayak pertunjukan batin atau konser tunggal aku latihannya pasti selalu totalitas. Dan semakin totalitas aku latihan, kadang-kadang fisik suka sakit, nggak bisa gerak, terus suara habis. Tapi anehnya setiap 3 detik sebelum aku naik panggung ini selalu terjadi sama aku. Sebelum aku naik panggung aku tuh nggak bisa do re mi, nggak bisa suara aku do re mi gitu, bahkan nyanyi do re mi aja nggak bisa, saking lagi sakit aja gitu. Tapi
Tapi entah kenapa kekuatan Tuhan kali ya, mungkin karena memang aku mencintai hal yang, aku menjalani hal yang aku cintai, terus energi dari teman-teman juga entah kenapa selalu aku mudah menyerap energi orang lain. Jadi saat mau naik atas panggung 3 detik sebelum itu, ya ada. Aku merinding. Tapi anehnya turun panggung gak bisa ngomong lagi aku. Nelen sakit, mau ngomong kayak disilet-silet itu sering terjadi. Jadi aku percaya kekuatan Tuhan, terima kasih udah diberi kesempatan sama Tuhan untuk bisa menjalani yang aku cintai. Jadi malah makasih energi baik buat aku. Saya akan menjawab dulu pertanyaan, nanya nggak sih sama Dono mau jadi apa? Itu aku tanya setiap minggu mas, Sabtu, Minggu, kamu tuh MU kalah terus, mau jadi apa MU-nya? Tapi semakin aku kasih pertanyaan itu, dia semakin cinta sama MU mas. Bingung aku. Itu aku juga heran ya, bisa ada orang secinta itu sama MU itu masih belum masuk nalar aku. Tapi aku support aja kalau emang dia cinta MU, aku support musuhnya. Biar seru. Biar seru gitu. Terima kasih loh, aku senang ditanya benang merah tentang album karena ini yang sebenarnya tadi sudah muncul sebenarnya belum aku, tapi ada benang merahnya di sini. Walaupun putih warnanya, jadi bukan benang merah, benang putih. Jadi sebenarnya lagu-lagu yang akan ada di album keempat ini adalah bahwa Yura sebagai penyanyinya di album keempat bukan jadi pusat cerita, tapi justru Yura akan menjadi apa ya, bagian molekul-molekul yang juga berjalan beriringan bersama molekul-molekul lain, bersama teman-teman lain. Justru jadi Yura akan mewakili, menarasikan cerita-cerita orang-orang yang ada di sekelilingku gitu. Jadi album, mungkin kalau album Tuturan Batin kan almost semuanya cerita tentang Yura pribadi, tapi untuk album keempat ini justru aku senang banget bisa terpantik dari cerita-cerita orang yang ada di sekeliling aku. Makasih Teh. Mantap. MU. Kalah terus. Soalnya kalau MU menang tuh menurut aku nggak seru guys. Ya kan, kalau menang tuh kayak, kok menang sih? Kalah dong gitu. Kalau kalah tuh seru di rumahku. Kalau menang tuh kayak ya. Iya. Kalau MU menang, besoknya dia jumawa, seneng banget. Kita nih, sayang kita apa gitu. Kata-kata sih. Jumawa emang. Kayaknya MU jangan menang deh sayang, biar kita tetap humble gitu. Kalau misalnya MU, iya, kalau misalnya MU menang tuh kamu jumawa. Soalnya kapan lagi MU menang sayang, kata dia gitu. Oke. Konsep music videonya sebenarnya ini adalah refleksi dari kehidupan dari yang kecil sampai nanti kita tua. Jadi ada transisi, nanti di dalamnya ada transisi antara nenek tua sama dia flashback ke masa mudanya. Sebenarnya waktu kecil tuh cita-cita saya mau jadi apa ya, sekarang saya udah jadi di pekerjaan ini. Jadi di dalam music videonya kita akan menampilkan mimpi-mimpi dari anak-anak yang juga nanti akan jadi dewasa. Cuman pasti cita-cita itu dimulai dari kecil. Biasanya kita berandai-andai mau jadi apa itu kan dimulai dari kecil ya. Walaupun pertanyaan ini nanti akan terus ada sampai akhir usia, tapi dimulai dari masa kecil yang sebenarnya waktu kita kecil juga mimpi itu kan gak harus selalu muluk-muluk ya. Ada yang mimpi pengen jadi jualan soto atau berdagang, ada yang pengen jadi dokter pasti umumnya, ada juga yang mau jadi Tukang balon mungkin kayak temennya Mas Bimo. Tukang balon tapi ternyata sukses banget. Dan waktu kecil kan aku mau jadi tukang balon gitu. Terus di sini juga ada aku mau menjadi pejinak dinosaurus. Aku mau jadi astronot, aku ingin ternak burung, macam-macam. Dan nggak selalu harus yang kayak tinggi dan segala macam, tapi justru dari cita-cita kecil jadi mau jadi apa, bayangan-bayangan kecil ini yang akan ada di sini gitu, yang ternyata saat dijalanin, nah itu nanti endingnya harus dilihat sendiri. Cuman kurang lebih konsepnya kita akan menampilkan mimpi-mimpi imajinasi dari anak-anak. Dari semua mimpinya, dari yang sederhana bahkan gak perlu muluk, tapi apapun itu mimpinya itu valid untuk kita semua yang punya mimpi tersebut gitu. Termasuk lapangan pedal kayaknya mimpi. Ya, yes, aku suka banget ini, padahal belum ada video mimpinya. Jadi salah satunya di sini ada yang mau jadi dokter, sebenarnya jadi analis juga ada aku sendiri di sini karena ini sama aku ada di sini. Ya, ada aku kecil di situ. Terus juga ada mimpi bukan pedal, tadi ini tenis sebenarnya, tadi lapak
mungkin lapangnya kayak pelatih Yura tuh tenis banget. Iya, Ya aku Allah. cita-citanya waktu kecil mau jadi petenis internasional, cuman nggak kesampaian ya karena emang harus Aku dari bayi ambisi ya. Dari kimia analisis, pemain tenis, oke luar biasa. Lanjut kan? jadi di situ ada mimpi kecilku yang memang terselip di sini, diselipkan di music video ini. Tadi pertanyaan apa Mbak Sayan? Lebih proses ini ya sih, bikin musiknya kan keroncong baru gitu. Iya, Terus proses ini diawali beda lokasi sebenarnya aku sama Dona. Jadi aku lagi di gunung, Dona lagi nemenin aku naik gunung. Dona tidak mau naik gunung karena lututnya sakit, nggak bisa. Jadi aku naik. Ya udah kamu nggak jangan naik gunung, takut lututnya kenapa-napa. Jadi aku aja naik gunung gitu kan. Jadi aku terbayang nadanya di tempat berbeda. Saat aku pulang aku cerita yang aku rasakan. Dona tuh aku beruntung ketemu Dona karena Dona tuh orang yang paling bisa menerjemahkan apa yang aku rasakan dengan lirik-lirik puitisnya dalam waktu singkat gitu. Dia bisa kesambet terus tiba-tiba aku lagi curhat ini, terus tiba-tiba dia ke kamar mandi berapa jam kayak kemana Dona gitu ya, aku lagi nggak ada, malah tidur. Kok tidur? Aku pikir dia tidur di kamar, ternyata dia nggak tidur. Ternyata dia entah apa yang dia lakukan, tapi keluar dari kamar tiba-tiba ini saya mau jadi apa? Jadilah. Terus kayak aku ada Popo juga di situ sebagai produser, gue ada Kevin main gitar. Dari lirik itu entah kenapa kita kesambet saat itu langsung. Dan lirik itu tiba-tiba nadanya begini, tidak ada yang berubah. Langit mengerut, malam tak bersuara. Piano. Duduk terdiam, menimbang makna rasa. Mereka tanya hidup mau kemana. Jadi sengalir gitu, jadi liriknya udah jadi semua nadanya yang memang sudah aku kebayang dari gunung, tapi cocok sama apa yang Dona bikin tanpa harus mengubah banyak kata. Gitu, ngalir aja gitu. Itu sering terjadi di semua karya aku. Ini mau jadi apa? Dunia tipu-tipu, tutur batin, merakit. Hampir semua aku kerjakan bersama Dona, prosesnya kayak gitu. Jalan pulang, kalau jalan pulang waktu itu pas lagi umroh, aku lagi di tawaf mana, Dona lagi di tawaf mana, aku ada nada, Dona ada lirik. Pulang-pulang kita dari umroh tuh gitu nadanya. Itu kan prosesnya selalu gitu. Termasuk lagu mau jadi apa itu juga gitu. Tapi ini sepulang dari gunung. Magical, prosesnya sama. Tepuk tangan dulu, gila. Aku pengen merinding dulu ya tadi. Kamu sama Dona kan bukan satu chemistry lagi ya. Ini namanya udah satu frekuensi, satu semesta, satu segalanya. Cuma bukan satu klub bola aja. Itu dia. Aku Jimatnya di situ. Kata Tuhan, gini nih, supaya semuanya matching. Bagian ini nih. Itu dah. By the time kalian satu perkumpulan sepak bola mungkin nggak akan kayak gini. Iya. Jadi memang rasa-rasanya gimana sih? Arsenal, Liverpool. Rasa-rasanya gimana sih kalau misalnya menulis kolaborasi sama suami dan juga mungkin dengan yang lain, apakah perbedaannya. Perbedaannya kalau sama Dona tuh maaf ya, kayak kita pup. Kalau kita pup tuh kan nggak bisa kita paksain ya. Kalau once dia keluar. Nggak expect dia jawabnya seperti itu. Tapi gitu loh. Ya kan? Aku setuju. Kamu mau merencanakan kamu kan nggak bisa. Tapi misalnya kalau aku mau berdua ya gitu aja gitu, keluar aja gitu, ngalir aja gitu. Nggak ya kayak kita mau bisnis kayak gitu penjelasannya mungkin ya. Iya. Kayak udah siap keluar aja. Iya. Bener. Dan nggak bisa ngalir gitu ceritanya. Enggak ya? Aku tuh yang sampai berkaca-kaca loh ini karena ketawa, lucu banget. Ya itulah karena Yura tuh sangat puitis ya. Udah puitis, campuran keinginan menjadi kimia analisis, makanya munculnya pup gitu. Menurut aku itu amazing sih, luar biasa. Tapi aku senang banget nih sebelum kita tutup ya. Nanti habis ini ada media eksklusif. Banyak sekali yang aku personally dan juga semoga teman-teman media dan publik lagi nanti melihat sisi lainnya yang beragam dari seorang Yura Yunita, dari lagunya, aransemen barunya, jenaka-jenakanya, celukan-celukannya, dan jokes-jokesnya ternyata lucu ya kamu gitu kan. Itu luar biasa banget, bisa dirasakan. Nah, boleh nggak spill ke teman-teman media 3 hal apa sih yang mungkin mereka nggak tahu tentang kamu?
ya. Ayo apa? Apa Yang Gisel? mereka mungkin nggak tahu tentang kamu, Gisel udah ketawa-ketawa. Aku paling susah loh. Nah, makanya aku nih nggak ada di briefing, tiba-tiba aku kayak pop aja gitu. Ada ide ini barusan. Tapi pup itu momen yang sakral loh. Sakral, makanya aku ketawa tapi aku berkaca-kaca karena indah banget. Nih ya, ini out of context. Menurut aku pup itu adalah momen sakral setiap hari karena aku pernah ikut ini kan, apa kayak retreat gitu di Bali berapa hari. Justru sebelum pup itu, aku tuh suka niat bahwa ya Tuhan, aku ingin mengeluarkan semua hal-hal yang negatif dan buruk di tubuh aku melalui pup ini. Oke, dor gitu. Kamu sadar ini akan jadi headline ya? Tapi bagus banget, nggak apa-apa, bagus. Nah, beneran loh. Nggak, tapi itu benar. Menurut aku tuh kita habis itu jadi kayak ih. Tapi karena itu kamu energinya selalu bagus, karena kamu mengeluarkan tidak perlu. Ya kan, emang harus dikeluarin gitu. Tuh lihat semua handphone yang diangkat kali ini. Dari tadi nggak diangkat nih, ngomongin pup belum diangkat semua. Oke, kembali lagi. Apa? Satu deh, hal yang mungkin teman-teman nggak tahu tentang Yura Yunita. Ya, aku selalu merasa pup itu adalah sakral. Satu. Terus kedua, apa yang kalian nggak tahu? Apa ya, Sel? Kamu lucu gitu. Ternyata kamu suka nonton apa? Sesuatu yang karena Yura yang kita tahu kan calm, collected, composed, elegan, deep, emosional. Tapi yang muncul hari ini kok begini, itu beda banget. Aku aja sampai kaget ternyata wow, temen nongkrong asik banget gitu. Nah, jadi apalagi nih selain pup? Aku suka pedas. Standar ya. Atau ada keinginan mau jadi apanya kamu yang mungkin one day kamu mau jadiin nanti? Aku mau jadi pecinta MU sejati. Kayak gitu. Sulit soalnya buat aku, jadi aku terus akan berusaha demi kebahagiaan suami aku coba. Kembalikan Wayne Rooney. Kembalikan Wayne Rooney. Wayne Rooney. Kembalikan Wayne Rooney. Gitu. Apapun lagunya diakhiri dengan bola. Itulah Yura Yunita ya.